Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, rezeki yang halal, rezeki yang cukup, sehingga hidup di dunia ini kita bahagia dan di akhirat kelak juga insya Allah kita bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin setiap pagi di hari Ahad ini. Kita masih akan membahas tentang bab taubat. Taubat ini adalah sebuah pintu yang selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau, hamba-hambanya yang menyadari akan kelemahannya sebagai manusia. Minggu lalu kita sudah sampaikan manusia pertama yang disebut di dalam Al-Quran adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Memang sudah memberikan sejarah hidup. Kata Allah, semua makanan yang ada di sini di surga ini silahkan kamu makan, kecuali satu saja. Ya kan begitu kan? Kecuali satu saja. Apa itu? Orang mengenalnya syajaratul khuldi, pohon keabadian. Tapi ternyata yang satu ini disentuh juga. Itulah karakternya manusia. Karena itu dibuka pintu taubat. Dibuka pintu taubat. Ketika ada orang yang bertaubat dari kesalahannya, dari dosanya, Allah itu senangnya luar biasa. Ada orang kan yang suka berpikir dengan kelakuannya yang berganjul, dengan kelakuannya yang macam-macam itu, ada orang berpikir lah sudah tak mungkin lagi lah kira-kira Allah ini akan menerima. Pasti Allah murka. Tapi jangan lupa Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Al-Latif. Di samping syadidul iqab, siksa dan azabnya sadis Allah itu, tetapi Allah juga memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Ar-Ra'uf, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Maka ketika ada seorang hamba yang bertobat setelah berbuat dosa, setelah berbuat kesalahan, Allah itu, nanti saya akan bacakan hadisnya, lebih senang daripada orang yang lagi dalam perjalanan jauh, kemudian dia istirahat, kemudian lagi istirahat tidur, tiba-tiba kendaraannya hilang. Bayangin, ini Allah Rasul mengumpamakannya di padang pasir. Kendaraan pada waktu itu yang sangat populer adalah onta atau kuda. Orang jalan di padang pasir. Kendaraannya hilang, nggak ada minimarket, nggak ada kafe, nggak ada gubuk.
Dia cari ke sana kemari. Kemudian dia cari kelelahan. Dia istirahat. Terlelap sebentar, tiba-tiba kendaraannya ada di depan mata. Bagaimana senangnya? Bagaimana kira-kira senangnya itu? Bagaimana senangnya? Hilang, tiba-tiba ketemu. Ente kalau lagi haus, tiba-tiba ada orang kasih minum. Nggak usah, ente nggak usah hilang. Ente lagi mau pergi ke Bogor atau ke Bandung. Udah gitu lewatnya jalan layang lagi, yang nggak ada bengkel, nggak ada pom bensin, jalan layang dari mulai Cikunir situ sampai dengan sampai mana itu? Karawang Timur apa Karawang Barat itu? Banyak kempes, umpamanya. Serepnya nggak ada. Ente mau ngapain? Mau jalan kaki ke Karawang. Udah gitu dari sini baru masuk lagi Cikunirnya. Atau di tengah-tengah. Ban nggak ada, dongkrak nggak ada, mobilnya ada, nggak hilang, nggak kayak tadi. Berhentiin orang, lewat terus, ngebut terus. Nah sekarang ini orang juga takut. Apa beneran orang ini rusak atau juga trik? Kan gitu sekarang zaman orang ini kan banyak trik-triknya nih, Bang Ajis. Banyak trik sekarang nih. Orang mau nipu sekarang ini macam-macam. Kita nggak yakin. Ente lagi capek, kepanasan, terik matahari, tiba-tiba ada yang mampir, seret. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Apa yang bisa saya bantu? Apa rasanya ente itu? Apa rasanya ente itu? Waduh. Allah kalau ada hambanya yang bertobat, insaf, itu jauh lebih senang dari perasaan ente pada saat itu. Nggak ada lampu lagi. Payah pula udah mata ini. An Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah dikenal dengan khadim Rasulullah, selalu melayani Rasul. Karena pada saat orang kasih hadiah sama Nabi, orang tuanya Anas nih bingung mau ngasih siapa. Akhirnya anaknya dititip sama Nabi supaya ngelayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layani Rasul maksudnya bantu Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Kalau kayak zaman sekarang mah kayak ajudan lah kira-kira begitu. Tapi hebat Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang terpanjang umurnya, 100 lebih. Yang terpanjang umurnya. Selama beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau cerita belum pernah dibentak, belum pernah dimarahi, belum pernah dimaki. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sekarang nggak boleh puasa. Kalau ente mau minum, minum aja. Belum ada. Ntar Bu Sedo bentar lagi juga keluarin. Bu Sedo Bu Sido. Bu, udah dipanasin kan? Tenang.
Ntar lagi teh panas keluar sama nasi uduk dari Pak Bejo. Selama Anas bin Malik ini ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan belum pernah dibentak, belum pernah diomelin, belum pernah dimaki. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik ini cerita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Muttafaqun alaih. Jadi Allah itu lebih senang, lebih bahagia, lebih bergembira ketika ada seorang hambanya yang bertaubat, lebih gembira daripada seorang yang kehilangan kendaraannya kemudian ketemu lagi. Allah selalu menunggu taubat seorang hamba itu setiap saat. Makanya Allah gak suka kalau ada orang membuka aib, baik aib dirinya maupun aib orang lain. Kenapa? Allah masih menunggu dia bertobat supaya jangan terbuka keburukannya, Allah tutup. Istri yang bawel, kata orang Betawi lenjeh, ngomongin lakinya tentang yang sepatutnya tidak diceritakan, itu Allah tidak suka. Bahkan Allah tidak suka kalau ada orang berbuat maksiat, dia cerita kemana-mana, itu Allah tidak suka. Dan itu bisa jadi penghalang taubat. Orang yang berbuat dosa malam hari, Allah tunggu. Mudah-mudahan siangnya orang ini bertobat. Ada hamba yang berdosa siang hari, Allah tunggu. Mudah-mudahan malam ini orang tobat. Mudah-mudahan malam ini orang tobat, kata Allah. Seperti yang dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Allah membuka tangannya, ini bahasa kiasan supaya kita paham. Jangan pernah mikir Allah membuka tangan itu kayak kita, kayak manusia. Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak boleh diperumpamakan. Tetapi ini supaya orang paham, Allah itu membuka. Kan dalam bahasa kiasan juga itu kan, membuka hati, membuka diri, melapangkan dada, membuka tangan, kan begitu, tangan panjang. Ya kan? Ada orang bilang tangannya panjang, itu kan bahasa kiasan gitu loh maksudnya. Tangannya panjang itu maksudnya suka lewat tetangga, buat tetangga diambil gitu kan. Istilah-istilah gitu. Allah itu membuka tangannya pada waktu malam, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan membuka tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, agar orang-orang
yang berdosa di waktu malam itu bertobat. Ayo buruan ente tobat, buruan ente tobat. Buruan. Berdosa siang, cepat. Ayo Pak, masuk. Taruh. Depan sini boleh Pak. Udah disiapin buat imam musola taruh depan nih. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari barat. Loh, apa maksudnya? Salah satu tanda akhir zaman, tanda besar akhir zaman, itu nanti matahari itu terbit dari barat. Itu tanda. Ibu bapak sekalian, kiamat ini memang sejak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul udah dekat, karena Nabi terakhir. Makanya Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan orang tua salah seorang di antara kalian, bukan bapak di antara salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi sesungguhnya dengan diutusnya Rasulullah SAW itu dunia ini memang sudah mau berakhir. Nanti ada tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda yang besar, ada tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang kecil itu diantaranya maksiat di mana-mana, perzinaan merajalela. Di antaranya lagi tanda-tanda kecil itu anak melawan orang tua. Coba sekarang kita lihat berita di TV. Tiap hari kita dengar orang tua bukan hanya nempeleng, bukan aja gebugin, matiin orang tuanya, anak nauzubillah min dzalik, atau sebaliknya. Anak yang menjadikan orang tuanya sebagai budak. Waktu kecil diurus, dalam kandungan dikandung 9 bulan, lahir diurus, malam-malam bangun ibu bikinin air susu, bener gak? Cariin makanan. Bapak kan cuma nyingkur doang kalau anaknya nangis. Memang kalau malam-malam anaknya nangis, yang bangun duluan siapa? Bapak dulu. Yang bangun mah bapak dulu. Tapi bapak cuma bisanya, Ma, anak nangis, menyingkur doang dia. Habis itu ngorok lagi bapaknya. Betul nggak, RW? Nyingkur doang bapaknya. Mamahnya yang bangun, cari air panas, anget, bikinin susu, sambil ngantuk-ngantuk, gini kan matanya, Bo. Bener nggak, Bo? Sambil ngantuk-ngantuk. Ya Allah, dia urus dengan penuh kasih sayang. Pipis, buang air dibersihin dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Subhanallah. Ketika dia mimi didekap dengan kasih sayang, dengan pelukan kasih sayang, supaya bobo diusap-usap kepalanya dengan usapan sentuhan kasih sayang. Begitu mamahnya 95 tahun sudah tidak berdaya. Siapa yang suruh bersihin mamanya kalau mamanya buang air? Kalau punya uang, pembantu.
suster. Betul. Kecapean ngurus orang tuanya, taruh di pantai jompo. Bener nggak? Tapi ya pantai jompo bagus juga disiapin di beberapa negara seperti di Eropa itu settle tentang pengaman pantai jomponya. Di Jepang, di Eropa, di mana itu bagus. Ya daripada di rumah nggak diurus anak, nggak diurus cucunya, dia hidup sendirian, ya masih lebih baik. Tapi dalam konsep agama Islam, seorang anak itu harus harus merawat orang tua. Nggak boleh menyakiti orang tua. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uff. Bilang uff aja sama orang tua jangan. Ini udah sukses hidup diurus sama orang tua. Ada yang begitu lahir orang tuanya pergi, ibunya pergi, mamanya pergi, karena ada persoalan rumah tangga. Udah besar mamanya nyari-nyari, enggak, enak aja. Dulu gua ditinggalin. Lu kalau kagak dikandung sama emak lu kagak bakalan bisa lahir, bener nggak? Bener nggak? Cukup 9 bulan berjasa seorang mama kepada anak itu. Andai cuma tugas dia melahirkan, hamil sampai melahirkan, itu sudah luar biasa. Tidak boleh anak dendam sama orang tua. Bayangin, ibu nih ibu semua, yang punya anak, yang punya cucu, yang punya ponakan. Anaknya balita diurus, lagi makan, anaknya buang air, teriak-teriak nangis. Makanya lanjut apa berhenti? Nasi baru di tenggorokan anak nangis, pipis, berhenti apa terus? Itu lalap baru di tenggorokan, belum diuyuk tuh sayur asem. Berhenti apa lanjut? Berhenti. Dia urus dengan penuh kasih sayang. Tapi begitu orang tuanya lansia mulai pikun, maaf orang tuanya buang air bersihinnya pakai kaki dengan bergumam. Anak banyak, warisan merame-rame, capek ngurusin kita doang, gerutu tiap hari. Allah kasih keberkahan pada sang anak yang selalu setia merawat orang tuanya. Pasti, percaya sama saya, pasti anak yang terus menghormati dan merawat orang tua, di situ akan ada keberkahan dan kebahagiaan hidup. Itu pasti. Seorang anak yang melawan dan menyakiti orang tua, setinggi apapun kuliah dan sekolahnya, tidak akan menemukan kebahagiaan dan keberkahan. Pasti. Ingat, catat baik-baik. Pasti. Kalau kita pengen punya anak menghormati kita, hormati orang tua kita. Begitu dalam hadis. Begitu dalam hadisnya. Tanda-tanda kiamat kecil, kemaksiatan merajalela, perzinahan di mana-mana, anak durhaka kepada orang tua. Tapi ada tanda-tanda besar nanti. Di antara tanda besar itu ada Ya'juj Ma'juj,
ada Dajjal. Tapi sebelum itu matahari yang biasanya muncul dari timur itu akan muncul dari barat. Akan muncul dari barat matahari. Kalau sudah matahari muncul dari barat, kiamat sudah akan tiba. Orang tobat sudah nggak diterima lagi. Orang tobat sudah tidak diterima lagi. Ini disebutkan dalam hadis, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Allah terbuka untuk menerima seorang hamba yang berdosa di malam hari untuk diampuni di siang hari. Allah terbuka untuk mengampuni seorang hamba yang berdosa di siang hari untuk diampuni di malam hari. Sampai matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, tidak lagi ada pintu ampun. Makanya mumpung matahari masih di timur terus. Tapi dalam beberapa keterangan juga memang kiamat ini akan terus makin lama selama masih ada azan di masjid. Masih ada azan, alhamdulillah di kita. Meskipun yang sholat itu terus azan, tapi tetap Pak Bejo suaranya melengkung-melengkung gitu. Meskipun jemaahnya itu lagi kata orang Betawi, ya lu lagi nggak apa-apa. Alhamdulillah masih ada jamaahnya. Pak Bejo jangan putus asa. Orang paling ganteng ntar di surga itu muazin Pak Bejo. Widih, kita bingung ntar Bu Bejo kalau lagi gua jadi ganteng sekarang ya katanya. Iya, orang paling ganteng itu nanti muazin yang panggilin orang sholat. Itu paling ganteng itu. Makanya kalau ada azan gak usah gengsi kalau muazinnya belum datang, gantiin, mumpung mudah-mudahan gue ikut ganteng juga gitu dong. Dalam beberapa riwayat lain, Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut. Malam yughargil. Sebelum sakaratul maut. Makanya jangan tunggu sakaratul maut. Jangan tunggu bengek dulu. Jangan tunggu sakit dulu. Mumpung masih seger kaki, ya jemper-jemper dikit mah wajar. Bang Ab udah dipakai jalan mulu. Bang Ab umurnya berapa Bang Ab sekarang? Ada 70 tahun ada? Ada 70? Ya kaki 70 tahun dipakai jalan ya pantas jemper-jemper dikit mah kesemutan mah. Tapi kan masih bisa datang ke masjid, pakai ke masjid sebelum pakai tongkat. Sebelum pakai tongkat. Nah, kalau masih pakai tongkat bisa jalan, alhamdulillah. Bahkan Rasul SAW itu pernah bersabda, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, andaikan kalian tahu, kata Rasulullah, besarnya pahala sholat subuh berjamaah, pasti kalian akan datang ke masjid dan musola untuk melaksanakan sholat berjamaah walau habwan, meskipun harus merangkak dari rumahnya, bukan pakai tongkat lagi, merangkak, pasti dia datang ke masjid. Kalau tahu besar dan pahalanya sholat subuh berjamaah. Begitu Bang Nasir. Mamat mana Mamat ini? Sohib, mana Sohib? Siapa yang motongin sapi ya? Sapinya ngamuk. Malam yughargir, sebelum ruh sampai tenggorokan, sakaratul maut itu ruh sudah di tenggorokan.
kita akan diampuni oleh Allah sebelum roh sampai tenggorokan, sekaratul maut, kalau kita mau taubat. Makanya kita selalu bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wasi'ni rizqan thayyiban wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Dalam buku hadis riwayat Riyadhus Shalihin ini diriwayatkan, riwayatnya sahih. Ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Membunuh ini kan salah satu dosa besar. Membunuh ini salah satu dosa besar. Itu adalah satu, menyekutukan Allah. Kalau syiriknya orang Betawi kan beda sama syiriknya orang Arab. Syirik itu maksudnya kalau dalam bahasa tauhid, bahasa agama, kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keyakinan ada kekuatan-kekuatan selain kekuatan Allah, kekuatan gaib. Itu musyrik namanya. Itu musyrik. Yang kedua, tadi sudah kita singgung panjang, menyakiti kedua orang tua. Yang ketiga, berzina, dosa zina. Yang keempat, membunuh. Ini ada orang membunuh 99 dibunuh. Tapi terus dia insaf. Dia sadar, maksudnya. Dia sadar. Ya Allah, kenapa saya bunuh orang banyak? Saya mau bertobat. Saya mau insaf. Bagaimana caranya? Dikasih tahu untuk datang ke seorang alim. Datang ke seorang alim. Bahasa sekarangnya kira-kira ustadz atau kiai. Ustadz atau kiai. Supaya dia dibimbing. Dia datangin kiai ini, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kira-kira kalau divisualisasi begitulah. Ada apa mas? Ini Pak Kiai, saya ini telah membunuh 99 orang, tapi saya sadar itu dosa besar, maka saya mau taubat. Bisakah Pak Kiai membimbing saya untuk bertobat? Apakah mungkin dosa saya diampuni?
Orang pintar ini, orang alim ini jawabannya benar, tapi tidak bijak. Hah? Kira-kira 99. Jangankan 99, satu aja ente bunuh orang masuk neraka. Jawabannya benar, tapi nggak bijak. Bayangin, orang udah bunuh. Kalau di Ciputat ini kan preman cuma lagunya doang jagoan. Begitu dibogem ngacir dia. RW, anak buah RW itu. Yang buktinya sini kalau tawuran pada kejar-kejaran. Sini ngejar lari sono ngejar lari sini. Ini 99 dia bunuh. Begitu dengar tadi orang alim tadi dibilang jangankan 99, atu aja nanti masuk neraka. Dibunuh lagi tuh kiainya. Atu lagi 100. RW 100. Ya Allah. Mana yang satu ustadz lagi ini? Setelah itu dia menangis lagi dia. Saya datang mau bertobat, kenapa saya harus? Kan begitu, kalau orang berdosa kan begitu. Pokoknya saya nggak bakal berdosa lagi. Habis itu kena aja lagi, iya kan? Begitu kan? Bu, bener nggak Bu? Pokoknya saya nggak bakal nyakitin lagi abang lagi. Kan gitu sambil nangis. Habis itu mau tetap aja, ya Bang Abia. Dia menangis lagi, kenapa saya harus membunuh lagi padahal saya mau bertobat. Akhirnya dikasih tahu lagi orang alim yang kedua. Begitu dia datang kepada orang alim yang kedua ini, Waalaikumsalam, sambil nampak bersedih wajahnya, sambil menangis. Kenapa? Kira-kira bahasa sekarangnya ini Pak Ustadz, Pak Kiai, saya ini hidupnya penuh bergelimang dengan dosa. Saya sudah bunuh 99 orang, saya mau tobat, nambah lagi jadi 100. Jadi cepet Pak Kiai, cepet Pak Kiai yang saya bunuh. Terus saya sadar itu dosa besar, saya mau bertobat Pak Kiai. Mungkin enggak Pak Kiai bisa bimbing saya bertobat? Mungkin enggak tobat saya diterima oleh Allah Pak Kiai? Kiai yang kedua ini bukan saja benar jawabannya, tapi arif dan bijak. Kalau kamu benar-benar jujur dan serius mau bertobat, tak ada yang bisa menghalangi ampunan Allah kepadamu. Subhanallah. Langsung hatinya tersentuh. Tapi kata Kiai ini syaratnya, di antara syaratnya kamu harus pindah ke tempat yang ini. Jadi disuruh pindah. Rupanya memang lingkungan yang pertamanya ini nggak bagus. Penting juga kita cari lingkungan. Bersyukur kita di sini ada musola, ada masjid, iya kan? Alhamdulillah ada pengajian. Lingkungan ini penting karena lingkungan itu akan mempengaruhi. Didik anak juga, faktor lingkungan itu penting.
Makanya dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, anak yang lahir itu suci, bersih. Orang tuanya tergantung mau mewarnai apa. Seperti gelas ini, begitu dikasih air putih, putih warnanya. Begitu diisi air tehnya busido, jadi warna teh. Lingkungan ini penting. Dan buat anak-anak, lingkungan terdekat itu adalah orang tua. Betul apa enggak? Ketika orang tua, kemarin saya sampaikan dalam khotbah, punya visi yang bagus tentang pendidikan anaknya, insya Allah anaknya akan menjadi anak yang saleh dan saleh, generasi Rabbani. Ini tergantung ini. Setelah itu lingkungan di luar rumah, lingkungan sekolah, ini berpengaruh besar. Lingkungan teman. Jadi cari lingkungan ini penting. Alhamdulillah kita tinggal di sini udah puluhan tahun ya Pak RW ya. Ya ada aja bocah yang bangor-bangor mah, tapi bisa diatasi sama-sama. Bener nggak? Alhamdulillah. Saya udah minta kepada Polsek Ciputat untuk ketat mengawali daerah sekitar kita ini, baik dari peredaran narkoba, dari pergaulan bebas, dan termasuk dari tawuran. Makanya depan rumah itu kan dikasih pos polisi. Alhamdulillah selalu datang supaya aman, insya Allah. Lingkungan. Kata kiai yang kedua ini, kamu harus pindah dari lingkunganmu. Ternyata lingkungan ini penting dalam membentuk kepribadian dan karakter. Ke bawah-bawah, banyak anak-anak muda itu kan, nauzubillah min dzalik, yang kena narkoba itu kan ke bawah-bawah temennya awalnya. Tawuran ke bawah-bawah temennya, bener nggak? Makanya hati-hati cari pergaulan untuk anak-anak. Untuk anak-anakku yang masih muda-muda ini, hati-hati cari pergaulan. Buat orang tua, hati-hati, anaknya harus dikontrol. Bukan dikontrol itu beda dengan dikekang. Nih ibu, bapak kalah sama anak. Anaknya mau pergi kemana ya? Namanya juga anak muda. Ya. Habis itu kelakuan orang jelas. Jangan ibu-ibu, harus dilihat. Ini baru disuap martabak aja udah seneng aja ibu-ibu ini. Lihat mau kemana nak? Mama, papa bukan mau ngekang, tapi memastikan saja bahwa kamu pergi di tempat dan ke tempat yang baik. Mama tidak larang kamu bergaul dengan siapapun, kemanapun, tapi yang penting kamu harus bisa jaga diri. Jangan cari pergaulan yang gak mau. Sambil diawasi, jangan cuma ngomong doang. Dilihat. Kemudian oke, Pak Kiai, kalau begitu saya pindahlah orang ini sesuai dengan sarannya pembimbing taubat tadi yang kedua. Begitu lagi dalam perjalanan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, is dead, meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, kata malaikat azab, nah ini bagian gua nih, 100 dia bunuh orang, gua gecek lo, kira-kira begitu. Kira-kira kalau divisualisasi. Kata malaikat rahmat, tidak bisa, ini jatah aneh. Enak aja lo, enggak, ini jatah aneh. Loh, kok jatah ente? Iyalah, ini kan membunuh 100 orang. Iya, tapi dia udah tobat, katanya begitu. Dia udah tobat, jatah aneh dia. Anak mau bawa ke surga ini orang. Bayangin, kagak bisa, katanya begitu. Biar dia udah tobat tapi belum ngapa-ngapain gitu ya.
Kata malaikat rahmat, enak aja belum apa-apa. Dia udah ikutin perintahnya kiai tadi. Apa? Pindah tempat, dia udah jalan, katanya begitu. Begitu. Kira-kira kalau divisualisasinya begitu. Dah, kalau begitu dibuat aja, diukur aja. Ini orang katanya dekat kemana, udah malaikat jangan pada berantem. Berantemnya dia mah bukan berantem kayak kita manusia, cuma berebut orang itu. Ini jatahnya, ini jatahnya. Gitu. Kalau kita kan berantemnya lain, penuh kedengkian dan kebencian. Akhirnya diukur jarak orang ini dengan tempat pertama dengan tempat yang kedua. Diukur. Ternyata setelah diukur dia lebih dekat ke tempat kedua. Dalam satu riwayat 1 jengkal saja lebih dekat ke tempat kedua. Dalam satu riwayat 1 hasta, ada yang mengatakan 1 depa gitu. Lebih dekat ke tempat karena dia lebih dekat ke tempat yang kedua, maka orang yang telah membunuh 100 orang ini menjadi calon penghuni surga, diberikan kepada malaikat rahmat. Subhanallah. Begitulah Allah mengampuni dosa seorang hambanya. Hadisnya dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kisah ini terjadi pada zaman sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh imam besar Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan redaksi yang sama. Itu selalu disebutnya muttafaqun alaih. Kalau dalam ada hadis muttafaqun alaih artinya 2 hadis yang kontennya sama, redaksinya sama, diriwayatkan oleh 2 imam besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dalam riwayat lain, fakana ilal qaryatis salihah aqrab bisyibrin. Syibrin itu 1 jengkal. Lebih dekat kepada bisyibrin. Belum? Udah? Alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sama-sama kaji kita bisa pahami dengan baik. Kemudian kita bisa amalkan. Bertobat jangan nunggu sakaratul maut dulu, karena kalau sudah sakaratul maut tidak akan diterima tobat kita. Beribadah jangan menunggu berhalangan dulu, karena kalau berhalangan sudah tidak sempurna lagi. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih sehat, masih bugar, selalu ibadah, sholat berjamaah, kemudian sholat tahajud, begitu kita sakit, pahala itu tetap jalan meskipun nggak tahajud, meskipun nggak sholat berjamaah. Itu hebatnya Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, kalau kita lagi sehatnya, terus sholat berjamaah, terus ngaji, terus ibadah gitu. Begitu kita sakit kan kita nggak bisa melaksanakan, tapi pahalanya tetap diberikan seperti waktu kita sehat. Iya, begitu. Hadisnya sahih. Nanti akan sampai dalam kajian kita Riyadhus Shalihin ini. Makanya mumpung sehat, baca istighfar, mumpung lidahnya masih segar. Coba kalau lidahnya udah kaku, nggak bisa baca istighfar.
lidahnya udah kena stroke. Kan gitu. Bener nggak? Nauzu, mumpung masih sehat, baca istighfar minimal 100, syukur 200. Apa susahnya sambil duduk? Saya udah bilang sama ibu-ibu, sambil bikin bumbu sayur asem, sambil bikin bumbu nasi uduk, istighfar, apa susah? Hah? Sambil mau cari tukang sayur, nggak ada yang bisa menghalangi kecuali satu, malas. Bener nggak ente? Ente dari sini Kampung Sawah pergi ke kantor Cikini, mau naik motor ke, mau naik mobil ke, atau ke Tanah Abang yang punya lapak di Tanah Abang. Pakai motor yang ngegaskan tangan, yang ngeremkan kaki. Bener nggak? Pakai mobil yang nyetirkan tangan, yang ngerem ngegaskan kaki. Ini ngapain ente? Ngapain ini mulut ente? Ngapain? Kagak jelas ngelamun. Ente kan bisa. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sepanjang perjalanan ente, insyaallah kerja ente berkah, rezeki ente berkah, hati ente tenang. Bismillah, mulai, jangan nanti, mulai sekarang. Kita nggak tahu, nanti siang mungkin malaikat datang, nanti sore mungkin malaikat datang. Kalau pengennya mah panjangnya Bang Hal ya, biar Bang umur 80 tahun masih pengen panjang aja. Kalau pengennya mah bener, nggak apa-apa, boleh aja orang pengen panjang umur, nggak ada masalah, asal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik, sebaik-baiknya orang itu orang yang panjang umurnya dan amalnya bagus. Mulai istighfar, perbanyak istighfar. Sekali lagi saya ulangi, istighfar yang kita baca, yang kita jiwai, satu, memudahkan urusan. Yang kedua, diampuni dosa. Yang ketiga, dikasih rezeki dari jalan tak terduga. Subhanallah, luar biasa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wasi'ni rizqan tayyiban wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astagfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, ampuni aku. Aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Astagfirullah minal khataya. Aku mohon ampun dari seluruh dosa ya Rabb. Rabbi zidni ilman nafi'a. Karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa wafiqni amalan salihah. Berikan kami kekuatan untuk melaksanakan amal saleh. Wa wasi'ni rizqan halala. Lapangkan rezekiku ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa huwa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban kafiyan katsiran mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah minggu depan mudah-mudahan kita panjang umur semuanya. Kita kembali lagi gaji kita Riyadhus Shalihin. Babnya sudah cukup kita bicara bab taubat sampai 3 kali. Kita akan masuki bab sabar di minggu depan insyaallah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kita sholat sunnah syuruk sendiri-sendiri minimal 2 rakaat, syukur 4 rakaat, syukur lebih. Setelah itu sarapan, habis sarapan baru kita olahraga. Yang paling murah meriah jalan kaki. Kalau ada sepedanya bagus, kita bisa ke Bintaro. Kalau enggak, jalan kaki puter-puter aja sini, sehat insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.